Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal nasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu an yasraka sudah. Wa qala aidan inna as-sa'ata atiyatun akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Shadaqallahul azim. Wa qala ar-rasul fi hadithihi rawahu Muslim qala atudrika muftis Ani Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muflis fina man la dirham wa la mata'un. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmil qiyamah bis-shalah wa-siyam wa-zakah wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama ila akhir hadis riwayat Muslim dan Sahih. Berlindung kita kepada Allah dari segala bentuk godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban? Al-Quran surat yang ke-75 ayat ke-36 berfirman Allah juga di dalam Al-Quran,
Sesungguhnya hari kiamat akan datang, dan aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri akan dibalas dengan apa yang diusahakannya. Al-Quran surat yang ke-20 ayat yang ke-15. Bersabda Rasulullah SAW, ketika duduk di Ma'ad Asab, kemudian Rasulullah SAW langsung mengeluarkan pertanyaan kepada sahabat-sahabatnya, tahukah kalian orang-orang yang muflis? Muflis bukan muflis ya, muflis itu beda sekali, beda itu. Muflis dengan congkak seorang sahabat menjawab. Dalam asbabul nurutnya tidak ceritakan siapa sahabat menjawab. Mana dengan wala mata, adalah orang-orang yang tidak memiliki fikih dan orang-orang yang tidak memiliki harta. La hakada, kata Rasulullah. Menjawab lagi dari yang sebelah kiri. Muflis, al-muflisul qala, dia menjawab, berkata, orang-orang muflis adalah orang-orang yang belum tinggal dari bisnisnya. La. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, orang-orang muflis itu adalah nanti dia bangga di hari kiamat dengan salatnya, puasanya, hajinya, salat sunatnya, tahajudnya, tetapi dia adalah orang-orang muflis karena ada 3 perkara. Oke, ila akhir hadis. Hadis dari Muslim, hadis nomor 2506, bisa dilihat di jilid 8 di kitab Muslim. Kemudian di dalam Sahih Bukhari bisa dilihat dalam jilid 8 hadis yang ke-18. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari minggu ke minggu sudah bertambah yang hadir di masjid. Dari yang kaum tua sampai yang kaum muda, mulai dari yang tua-tua sampai ke remaja. Ya, ada remaja yang sudah senja adalah hadir. Allahu Akbar. Ini tentu luar biasa. Saya hormati Bapak Ibu, unsur pengurus, beserta imam masjid, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita tidak kurang satu apapun. Insya Allah setelah ini bertambah wawasan kita. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, kiranya dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, bahasan kita kali ini adalah al-muflisun. Al-muflisun. Kalau kita lihat masdarnya atau asal katanya adalah walas. Walasa. Walasa itu artinya
kiri. Kalau falasa itu ada dulu dalam surat At-Tin, itu artinya di bawah tanah, derajat yang serendah-rendah. Asfalasa, ini derajat yang serendah-rendah. Jatuh dia ke derajat yang serendah-rendah. Itu asfalasa. Biasanya kalau bahasa Singapura namanya ya aspal. Kalau bahasa Indonesia namanya aspal. Kalau bahasa kampung aku aspal. Jadi orang-orang yang falasa al-muflisun menjadi jamak ya, orang-orang yang jatuh derajatnya. Kalau dalam kemasan Nawawi maknanya bangkrut. Orang-orang yang bangkrut. Bapak Ibu, sesuai dengan pertanyaan Nabi kepada sahabat setelah ba'da asar, ya, atadruna muflis. Ini mencoba hanya muka apa-apa. Sesuai dengan berarti ke sekolah kanan. Papa tahu tak apa orang yang bangkrut? Pak, doa jawab. Tahu Pak orang yang bangkrut? Tahu tak? Tahu ada. Bapak yang sudah tidak bangkrut. Tahu tak apa-apa orang-orang yang bangkrut? Makan suka kuyur macam luar biasa. Ibu tahu kalau ibu kurang bangkrut, bu rugi, ya. Jadi anjing. Istri kau. Oh, jatuh miskin lah. Kalau istri itu jangan pakai ngomong. Jatuh miskin. Good. Masih ada hidup? Masih ada? Tidak ada dong. Persis jawaban apa itu? Persis dengan jawaban sahabat. Jawaban sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah setelah sholat asar. Persis jawabannya. At-tadruna muflis. Qalu al-muflisu man la dirham wa la mata'. Ada sahabat, orang yang bangkrut itu yang Nabi adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham. Arab itu dirham, piti, fulus, money. Kalau kampung time is money. Kartu itu adalah piti. Kan luasnya dari ganda piti. Di setiap hari bagi piti. Kalau ada pulsa. Setiap hari bagi piti. Itu dirham. Kalau ibu dalam pulang dari haji, pun insyaallah itu namanya di dirhamnya, ukuran pikiran haji dirham. Itu kisah saya itu ibu bapak saya yang tanya ini. Wala mata, datu harta benda. Datu harta benda jalan itu bangkrut. Kecil sahabat pun dengan piti dan bangga ini menjauh dari belakangnya. Kata Rasulullah, la itu sahabatnya enggak. Kalau masuk kaumnya lah itu murah mana? Lah. Kalau masuk Arab lah itu artinya tidak. Nah itu sebenarnya lah. Dijawab Rasulullah lah. Penasaranlah sahabat-sahabat. Orang yang
kecil lagi. Padahal yang bangkrut banyak ini. Di corona banyak orang yang bangkrut. Ya, banyak orang yang bangkrut ini. Mudah-mudahan berupalah tidak termasuk yang bangkrut. Tapi hati-hati. Ibu kalau adu dan ibu jawab, itu bangkrut doang. Dan kami ibu, mudah-mudahan tidak ada. Yauma ya'ti yaumal qiyamah, orang yang bangkrut itu adalah dia salat. Dia puasa, dia haji, tetapi dia melakukan 3 perkara. Dr. As-Suluddin, seorang guru besar di sebuah sekolah tinggi, mengatakan kesolehan sosial. Orang yang bangkrut itu rusak adalah orang yang tidak bagus sosial. Itu ketika kecil dokter dan diikuti. Bapak Ibu, dia di hari kiamat nanti, dia bangga dengan sholatnya, dia bangga dengan sholat tahajudnya, sunatnya, puasanya, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Tetapi ketika dia yaumil mizan, ketika ditimbang amalnya, tunggu Allah, dia ini memang betul dia sholat ke nurul falah. Dia sholat ke nurul falah. Dia haji, bahkan dia puasa sunat. Tidak hanya puasa sunat, puasa wajibnya mumtaz sempurna. Tetapi ya Allah, dia pernah menuduhku melakukan perbuatan yang tidak aku lakukan. Allah tanya sama si fulan yang ini, dia fulan yang haji ini, yang sholatnya banyak, apanya siamnya banyak. Nanya Allah sama fulan, sodakta ya fulan, betulkah itu ya fulan? Manggil yang kepala ini. Nah, iya, iyo. Hati-hati, Pak Ibu. Termasuk orang-orang bangkrut menuduh kawan dan tidak melakukan. Bapak Ibu, bilang kalau sholat wajib, bangga dengan sholat wajib, banyak timbangan. Ketika ditimbang itu memang banyak, balik wajib apa, wajib kamunya kalau dosa. Balik lagi. Ketika dia meminta, memang berat timbangan kebaikan. Tetapi waktu hari yaumul jaza, ketika dibalas, setelah ditimbang, mau memutuskan beliau ini masuk surga atau neraka, protes kata. Yang kedua, habislah puasa supaya amal sholatnya. Yang kedua, sudah habis itu ditimbang lagi, masih berat amal baiknya. Karena sholat siamnya bagus, ada siam sunnah, siam wajib, ada waktu sholatnya, ada waktu puasanya wajibnya sempurna, sunnahnya banyak. Tipu protes kawan seorang dari belakang. Tunggu ya Allah, betul dia puasa sunat. Anak sengaja, saya menyaksikannya, dia memang rajin puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunat. Tetapi ya Allah, dia pernah berhutang, tetapi tidak mengembalikannya kepada saya. Hari ini saya tuntut hak saya ya Allah, berikan kepada saya hak saya. Habis
habislah pahala puasanya. Dikasih sama sebulan. Kalau dari bulan betul demikian bulan. Maaf tuh, baru terkena harinya utang di hari akhirat. Yang terakhir, sholatnya habis, puasanya habis, masih bangganya dengan haji. Masya Allah, bangga dengan amal haji. Waktu ditimbang masih baik karena hajinya mumtaz, hajinya luar biasa. Tetapi ketika nanti setelah ditimbang mau menentukan lagi, datang lagi orang yang protes. Ya, jangan bersih Ustaz. Lalu ini muncul dari usaha bersih Ustaz. Betul ya haji ya Allah. Betul, malah tidak ada satu kali. Ya, 7 kali malah dia haji. Masya Allah. Tetapi ya Allah, saya di samping rumahnya ketika ingin meminta roti 1 potong, dia melakukan penghinaan kepada saya. 1 potong saya minta, karena memang saya butuh hari itu, karena dia nampak oleh saya berlebih, ada kelaparan di pada hartanya. Kemudian saya minta karena keterberdayaan saya, ketidakberdayaan saya, lantas dia mengeluarkan kata-kata penghinaan kepada saya. Sadaqta ya fulan. Naam ya Allah. Habislah semua amalnya, sholatnya, puasanya, kemudian hajinya habis untuk dibayarkan ke fulan yang dikeluarkan dari menteri. Lantas tertimbang, runtuhlah raut wajahnya, sedihnya datang, kemelut dahinya datang, wajahnya malu, yang tadinya bangga bahwasanya dia adalah ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli haji, tetapi ada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Maka keluarlah ayat sebul insan anjar suraka sudah. Apakah kamu berpikir di dunia ini kamu dibiarkan begitu saja? Tidak, tunggulah hari ini akan kubalas, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begitu pula ada masuk ke neraka, mau sampai menentukan neraka, masih ada orang satu lagi yang protes. Tunggu ya Allah. Kaget dia, malu dia, tersungkur kepalanya ke bawah, menahan malu. Masih ada orang yang menuntutnya. Kayak pula, bagaimana ini pula? Lantas seorang nenek Pak, kira-kira begitu, ya, mengatakan, betul ya Allah, dia dengan kerabat saya yang bulan yang 3 tadi melakukan apa yang telah dituduhkan sudah diakui. Tapi saya ya Allah, setiap dia melakukan kebaikan, dia tidak pernah mengajaknya. Ketika aku bertanya, dia tidak mau menjawabnya. Setiap dia melakukan kegiatan-kegiatan amal-amal baik, dia tidak pernah mengajaknya. Padahal aku berdampingan dengannya. Benar itu bukan sholat saya bulan. Ya Allah. Kalau begitu, dosa-dosa bulan yang menuntut terakhir ini, engkau betul. Pahala-pahala orang yang ada di sini, ya, yang menuntut tadi, engkau tambah. Masya Allah. Akhirnya yang bangga dengan hajinya tadi, bangga dengan sholatnya tadi, puasanya tadi, akhirnya dia bangkrut.
artinya apa? Jangankan pahala yang dia bawa, justru dosa orang yang menuntutnya dia bawa. Inilah orang-orang yang mampu versi Rasulullah SAW. Bapak Ibu, dalam kajian ini ingin saya mewariskan atau mewasiatkan kepada kita bersama. Kita sudah ke masjid, impor. Kita sudah puasa, Allah Akbar. Kita sudah haji, luar biasa. Salut. Tetapi ingat, kita harus melakukan kesolehan sosial. Kata Dr. Adiuddin, seorang guru besar di sebuah sekolah tinggi. Tak bisa jamin sholat awak yang tak bisa menyelamatkan awak kalau awak tak soleh sosial. Maka betul apa kata hadis dan juga apa kata Al-Quran, sholat itu merubah orang dari yang keji, ya, merubah orang dari keji dan muka. Maka tidak sempurna sebetulnya sholatnya tadi. Karena apa? Karena tidak menjelma terhadap sosial. Cuma masyarakat tak elok, tidak diterima sholat. Bahkan kawan awak tadi itu, yang awak sakiti, yang awak tuduh tadi itu menuntut awak nanti. Kalau ada waktu itu, maka kita selesaikan hubungan dunia kita dengan orang yang pernah kita tuduh. Bapak dan Ibu, apalagi hukum masyarakat hari ini adalah hukum massa yang luar biasa. Pernah kejadian beberapa kali, setelah dihakimi massa dia dituduh mencuri, padahal dia tidak mencuri. Lamati, dengan menuntut mati. Hati-hati juga Bapak Ibu tokoh masyarakat. Ketika ada hal-hal kejelekan di masyarakat, tabayun dulu. Jangan langsung bawa hakimi saja. Kalau yang ingin menghakiminya, proseslah secara prosedur. Maksudnya berikan dia kepada yang berhak. Kok malah menjadi orang peninjunya? Terbukti lewat orang menghakiminya. Apalagi nanti terbukti dia tidak melakukannya di mahkamah Allah, rusak sholat Allah. Apalagi hakim-hakim hari ini bermain dengan pena, bermain dengan tutur kata dan selang sengketa. Wahyu menentukan nasib orang banyak, nasib seseorang, masa depan seseorang ditentukan oleh lisan dan ketok palunya. Masya Allah. Kemana nanti mau dipertanggungjawabkan? Tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Akan dituntut oleh orang itu nanti di mahkamah konstitusi. Dan mahkamah konstitusi dunia apa? Mahkamah konstitusi. Seperti yang diceritakan oleh hadis ini. Wahai saudara-saudaraku, ibu-ibu dan maaf. Memang terkesima kita membaca hadis ini. Kalau seandainya kita pernah menuduh orang yang tidak melakukannya, maka kembalilah kita hubungi dia, minta maaf, jalin silaturahim kembali, tebuslah kembali kesalahan kita. Ada orang yang berhutang ke orang lain, capek lagi kalau ada waktu lapang, kalau bisa waktu pun waktu capek ke hutang. Jangan sampai ketika mati awak nanti hutang awak lalu jelasin, keluarga awak bersengketa, ahli baik, ya, ahli waris itu keliru, tidak mau memberikannya karena memang dia tidak bisa membuktikan. Tetapi yang membuktikan itu hanya bisa yang semua ini, maka dia akan tuntut kita di akhirat. Kita tidak bisa bangga dengan sholat kita, tidak bisa bangga dengan puasa kita, tidak bisa bangga dengan haji kita. Malah kita menjadi orang-orang yang mampu. Jangankan
tadi itu yang dimaksud dengan modal dan utama. Yang pertama tadi itu menuduh orang tapi dia tidak melakukannya. Banyak kejadian kayak ini, banyak. Kalau di dunia tidak bisa membuktikan, ingat di akhirat dia akan tuntut, dia akan menjadi orang yang muflis. Nah, ini yang disebut dengan muslimun. Ya, dipaksa juga dipaksa juga mengaku karena aku juga mau itu ini. Dipaksa juga mengaku juga melakukan, dipaksa juga mengaku tapi muslimun, orang-orang yang zalim. Ini nak lakukan lalu pasung tapi untuk mengakui. Bahkan dulu di sebuah tempat kita menyaksikan dipijak lampu kakinya jo kaki kursi itu Pak supaya orang mengaku. Kalau orang mengaku, baru tujuan nih, nak ketahuan nanti. Padahal mumpung dia lewat di sana. Dia ada lewat di sana, kebetulan kejadian itu pas lari ke depan matanya. Karena orang semuanya lari, dia lari pula, dia pula yang betul. Dipinjak lampu kakinya ke kaki kursi Pak supaya dia mengaku muslim. Orang-orang seperti inilah nanti yang akan membuat kita mampu. Ya, Dengan itu, kalau ada orang butuh, nampak butuhnya lewat, itu tolonglah kalau awak ke lapangan. Kalau awak dapat ke lapangan, jangan mencari-cari ya. Jangan mencaci dia. Woi, kau kami minta kerajaan apa nanti serahnya bela kerajaan. Dah pun dia waktu itu tahu. Jangan dicaci dia kalau tidak mau memberi. Jangan dicaci. Tuhan, surah Al-Baqarah ayat 256. Janganlah kamu memberikan sesuatu yang kamu ketika diberikan kamu juga benci menerima. Ya. Jangan memberikan sesuatu menimbul anda. Sesuatu yang kita memberikan itu benci, kita memberikan juga jadi itu, tapi dilantiang itu sama orang mencaci itu. Jadi seorang bukan yang menuntut tadi, dia mau kelaparan hari itu, tidak ada yang dimakan di rumah. Orang tadi itu megah rumahnya di samping berkelaparan. Dimintanya sepotong roti saja yang sedang dia makan, dimintanya setetes, dicaci, dihina, maka dia menuntut di akhirat kelak dan kita akhirnya menjadi makmur. Bahaya Pak, hanya sedikit kesolehan kita, tidak ada perhatian kita terhadap umat, kepada tetangga, kepada kawan kita, orang yang membutuhkan, justru kita akan dituntutnya di hari akhir. Kan ada percaya hari akhir. Itu kan bisu saat yang tadi yang hijau yang ini yang bisu apa? Kan ada nama itu asli itu ingkar. Padahal dalam Al-Quran inna sa'ata atiyatu akadu akan datang hari kiamat. Cuma hari ini. Jadi hati-hati kepada itu. Yang terakhir tadi, yang membuatnya semakin bangkrut atau yang kemakan modal atau ini berbuat baik, tetapi tidak diajak orang lain. Itu yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika orang baik diajak kawan-kawan baik, jangan awak aja. Itu yang disebut dengan dakwah. Sunnah sama baik mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan awak saja. Kalau tetangga awak mana itu saudara untuk masa ini memperah. Kalau pengajian mereka semakin duduk sementara ajak. Walaupun kita dicaci makinya, tidak masalah. Untuk kebati besok
yang mana? Masya Allah. Alhamdulillah, jawab saja. Alhamdulillah. Baik sahabatku, aku bagi tahu itu usaha kau dengan Allah. Kemudian jawab aja. Usaha itu bagus. Pakai dari itu. Ini usaha untuk mengajak amal ma'ruf nahi munkar. Biasanya Jumat ada PKSIO semua kaum satuan dengan satu bukti. Itu amal ma'ruf nahi munkar, mengajak orang berbuat baik. Nasi yang ibu aja itulah nanti yang akan menjadi saksi di hari akhirat ketika ada bulan yang menuntut supaya itu Bapak tidak mampu. Luar biasa. Banyak kebaikan-kebaikan, tapi kalau kawan harus aja jangan awal saja. Jangan awal saja. Alhamdulillah kalau kata itu ada 21 orang, alhamdulillah ini ada dua memberikan kita. Kalau dia mantap. Kalau kata 21 orang betul masih kata dia. Minggu ini alhamdulillah dia terima. Masya Allah. Coba yang bayang oke, cuma malaikat yang duduk di situ. Kan siapa yang duduk dalam majlis itu di samping duduk dalam malaikat. Apa ijazah malaikat? Ya Allah ampunilah dosa orang ya Allah. Lapangkanlah hidupnya ya Allah. Selamatkanlah yang dari azab dunia dan azab akhirat. Itu doa malaikat siapa yang duduk di majlis. Apalagi majlis itu adalah menunggu waktu sholat. Baik Bapak Ibu, itulah kesimpulan kita hari ini supaya kita tidak menjadi orang yang bangkrut. Jangan hanya kesolehan sosial kita kepada Allah, tapi jamin juga kesolehan sosial kita dengan masyarakat yang lain. Kalau seandainya kita pernah menuduh kawan kita mohon maaf kepadanya. Kalau dia tidak ada lagi, mohonlah keridhaan keluarganya. Kalau dia masih tidak ada keluarga, mohon ampun taubat kepada Allah dan mohon diampuni atas tuduhan kita kepadanya. Yang kedua, seandainya kita sudah sering melakukan hal-hal yang membuat orang lain itu menjadi takut pada kita atau kita fitnah dia, maka kita gali tentang hubungan seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita tidak membayar hutang. Sebesar kecil pun hutang tetap dibayar hutang. Kalau Bapak Ibu terjebak dengan hutang yang banyak, tentu saja carilah jalan supaya hutangnya itu bisa dilunasi. Apalagi ada yang berhutang konvensional, ada yang berhutang syariah, macam-macam hutang sekarang. Ada semacam hutang sekarang yang memiliki. Kalau memang ada hutang, bagi tingkat baik dan ikhtiar untuk segera membayarnya, karena kita tidak tahu wajah kita apa. Kemudian yang terakhir, jika ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bawa kawan kita, berikan kawan kita pencerahan untuk bisa bergabung dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, ada pertanyaan Bapak Ibu? Masuk kampung kok jadi kesen soal. Kalau udah tuh ada dari nomor kami yang mau. Ini contoh kasus ya. Dia pengumpul donasi kayak panu donasi panu. Kemudian karena kebutuhan yang mendesak yang tak bisa dicarikan lagi sumber yang lain dan terpakai oleh dia uang donasi ini. Lama waktu berjalan, uang itu dia dapatkan kembali. Tapi tragedi Palu sudah membaik sudah membaik. Tak ada lagi orang yang mengirim donasi ke situ. Terus dia nanya kemana donasi ini harus saya berikan lagi? Apakah boleh kayak memuju? Apakah bisa menutup kesalahan yang di awal itu Terima kasih Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ini guru saya juga ya. Bertanya kepada murid ini kan luar biasa. Ustaz, luar biasa
Kalau sudah berakhir, sudah membaik, tetap berikan karena memang itu sasarannya. Sama dengan waktu kita sekali marah saja. Bantuan untuk masjid itu dah ada. Tetapi ini corona tidak jadi besar dia. Apa kecil Kalau Bapak pimpinan, bantuan kok harus sampai ke Mas Haji. Biar itu tidak jadi PKS itu, bantuan itu tetap sampai. Mau diapakan? Terserah. Itu hubungan dia dengan Allah. Usaha kita sudah selesai antara masalah sosial kita. Baik atau tidak baik yang soal itu gara-gara bantuan kita, itu bukan hak kita. Hak kita, kewajiban kita adalah menyampaikan sesuatu ini. Adalah kawan yang berutang 10 tahun, Pak. Nyoba jadi 1 tahun, tapi 10 tahun belum jadi. Tapi 10 tahun itu yang berkelapangan, nyuakian dia kepada yang hutang tetap jadi hutang. Dulu kita sedang mengaji di situ, terundur penyelenggaraan jenazah seseorang ketika hutang belum dibayarkan. Masih ingat Pak Ibu? Masih ingat? Terundur penyelenggaraan, dikuburkan jenazah seseorang kalau hutang mengambil yang menanggung. Sama dengan tadi saja. Berikan dalam kondisi apapun patok itu tetap kita berikan. Kemana donasinya? Kita ikhtiar untuk menyampaikan dan mencari informasi. Tetap disampaikan karena itu adalah ya, hak mereka dan kita berikhtiar untuk membantunya. Mudah-mudahan itu tidak membuat kita bangkrut ya. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, karena saya soal ya, karena waktu sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.